Ya, selamat datang di kuliah pertemuan kelima tentang sistem keamanan SITI di era digital. Nah, seperti kita ketahui, saat ini keamanan TI menjadi perhatian banyak orang sejak munculnya teknologi internet. Ya, tentunya karena kan kemampuan internet yang kita ketahui itu tidak terbatas ketika kita mengaksesnya, baik waktu, ruang, itu tidak terbatas, kapan saja bisa diakses. Dampak revolusi komputer dan internet jadi menambah banyak penggunaan dan membawa efek yang luas. Di antaranya, internet dapat mengkoneksikan tanpa memperhatikan letak geografis, tuh ya. Jadi kita nggak dimanapun itu tentunya bisa menggunakan internet. Penghapusan tenaga yang dapat digantikan oleh internet, nah ini terjadi di perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi, mempercepat produktivitas pekerjaan. Ya, akhirnya karena internet begitu menjadi andalan di kehidupan dunia, ya jadi penting untuk menjaga informasi yang aman yang disimpan di internet. Di era informasi saat ini tentunya butuh perhatian khusus supaya data dan informasi yang kita simpan. Ya, revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 80 dan berlanjut sampai saat hari ini ya. Jadi revolusi digital menandai awal era informasi. Nah, revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan berteknologi yang membuat perubahan besar pada seluruh dunia, dari mulai membantu, mempermudah segala urusan, sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Jadi revolusi digital itu adalah perubahan yang sangat besar ya, drastis, dari yang awalnya analog menjadi digital. Nah, bagaimana dampak revolusi digital? Nah, tentunya di sini muncullah potensi pencurian data digital yang saat ini sudah menjadi ancaman global. Oleh karenanya, peningkatan keamanan data menjadi tugas semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik data, pengelola data, dan komunitas cyber sendiri. Dunia telah memasuki era kemudahan akses yang memunculkan kerentanan tindak kejahatan digital, termasuk salah satunya pencurian data. Sebuah sistem tetap memiliki kerentanan meskipun setiap saat dilakukan update keamanan. Ini dampak dari revolusi digital ya. Meskipun kita selalu update sistem, nah ya ancaman keamanan selalu muncul. Nah, bagaimana apa itu keamanan digital, bagaimana menanganinya, dan dari mana berasal. Keamanan digital harusnya dimulai dari diri sendiri ya. Seperti di sini misalkan sharing data dan informasi, data-data pribadi, data kesehatan pribadi, data keuangan dan sebagainya di posting di media sosial atau diberikan tanpa dengan sadar ya
oleh pemiliknya. Nah, ini tentunya menjadi peluang para penjahat data ya, kejahatan komputer untuk memanfaatkan data-data yang dibagikan. Yang kedua, nah untuk menjadi aman sebaiknya berlangganan layanan digital. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memudahkan pengendalian. Jadi dengan berlangganan, seseorang bisa mengendalikan atau memantau fasilitas apa saja yang dia miliki dan bagaimana perubahan yang terjadi. Yang ketiga adalah kita perlu menyediakan tools untuk membuat password yang kuat dan aman. Nah, di sini siapkan tools-tools untuk membuat password, tentunya lewat berbagai perlindungan ya atau proteksi supaya password kita tidak mudah dibobol. Yang keempat, kelola password pribadi. Nah, artinya mungkin password yang kita miliki kalau banyak, mungkin kan banyak ya, kita memiliki password yang mungkin saja beda-beda. Nah, kita bisa menggunakan manager password. Ini semacam aplikasi, diantaranya bisa pakai OnePassword, LastPass, dan Dashlane. Nah, di sini password kita dicatat ya di manager password ini sehingga memudahkan pemakai mencari password ya. Kalau kita sangat banyak memiliki akun. Kemudian yang kelima, gunakan layanan cloud. Nah, di sini layanan cloud dapat mengurangi risiko masuknya virus ke jaringan perusahaan. Nah, yang keenam adalah tentunya perhatikan jejak digital Anda. Jadi kita perhatikan kalau ada hal-hal yang mencurigakan, nah itu perlu dilacak. Ya. Jadi makanya harus selalu verifikasi ya atau diperiksa semua layanan digital kita. Nah, yang perlu diamankan ya tentunya salah satunya adalah data. Apa sih data sensitif dan data kritis? Nah, di sini dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dari pemerintah ya, ini biasa munculnya kalau nggak salah di Badan Telekomunikasi. Data sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus. Data ini biasanya berkaitan dengan ada agama, ada kesehatan, kondisi fisik, kondisi mental, dan sebagainya, keuangan, yang mungkin bisa membahayakan dan merugikan privasi subjek data. Jadi, nah ini juga harus dilindungi ya. Nah, yang kedua adalah data kritis yang biasanya harus diperhatikan. Kalau data kritis itu data-data yang dalam keadaan gawat atau data penting yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, di sini menurut kamus data kritis itu data dalam keadaan gawat, genting, atau data dalam keadaan yang paling menentukan berhasil atau gagalnya suatu usaha. Di data-data bisnis ya. Nah, elemen data kritis ini di lingkungan bisnis didefinisikan sebagai data yang sangat penting untuk keberhasilan di area bisnis tertentu atau data yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, contoh data kritis ya mungkin misalkan keuntungan, aset, atau mungkin juga informasi pelanggan. Itu adalah data kritis dari organisasi. Jadi data kritis di area bisnis tertentu mungkin saja tidak kritis di bisnis yang lain.
Jadi sangat bergantung kepada bidang bisnisnya. Nah, keamanan di tingkat level data perlu dilakukan adalah yang pertama tentunya memasang firewall ya. Mungkin sudah umum ya ini, yaitu perangkat keamanan jaringan yang dirancang untuk mencegah akses dari beberapa jenis serangan. Yang kedua adalah tentunya install anti malware ya, untuk mengurangi risiko gangguan terhadap service sistem kita, layanan sistem kita. Yang ketiga, ya ini yang mungkin dianggap sepele ya, seringkali ditinggalkan, lakukan backup rutin. Nah, gunakan tentunya software backup dan recovery yang sudah biasa digunakan. Nah, untuk aspek yang harus diperhatikan untuk keamanan data dan informasi, tentunya masih ingat triad CIA ya, itu confidentiality, integrity, dan availability. Ini di sistem secara umum. Nah, kalau misalkan di internet ya mungkin nanti ada lagi otoritas ya masuk ke dalam aspek keamanan. Nah, apa itu keamanan informasi? Ya, seperti kita ketahui, informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi karena merupakan salah satu sumber daya strategis dalam meningkatkan nilai usaha dan kepercayaan publik. Nah, keamanan informasi merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan secara serius oleh segenap jajaran pemilik, manajemen, dan karyawan organisasi yang bersangkutan. Nah, apa saja keamanan informasi menyangkut di sini, di dalamnya ada kebijakan, prosedur, proses, dan aktivitas untuk melindungi informasi dari berbagai jenis ancaman terhadapnya yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi kelangsungan hidup organisasi. Jadi artinya keamanan informasi yang dimiliki oleh individu maupun organisasi itu harus memastikan bahwa informasi yang dimiliki itu minimal dari terjadinya risiko, atau harus bisa dilindungi dari berbagai ancaman yang muncul. Ancaman apa sih? Ancaman itu kan nanti bisa datangnya dari orang ya, mungkin juga ancaman dari alam, mungkin juga dari lingkungan dan sebagainya. Nanti topik tentang ancaman dibahas ketika kita menjelaskan atau membahas topik penilaian risiko. Selanjutnya adalah keamanan aset teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin keamanan aset teknologi informasi dan komunikasi, nah ini kita sudah bahas ya di materi sebelumnya, yaitu sistem manajemen keamanan informasi. Jadi untuk menjamin keamanan aset TIK, ya sebaiknya terapkan SMKI yang berstandar nasional maupun internasional, misalkan SNI ya, atau pakai tools kami juga bisa. Nah, umumnya kalau di SMKI, nah kita lihat salah satu penerapan yang dilakukan adalah menggunakan siklus PDCA, P-nya plan, yaitu menetapkan atau merencanakan
do, menerapkan, melaksanakan ya, ceknya memantau dan review, act-nya memelihara dan meningkatkan. Nah, di sini kita lihat tabel. Kita lihat di sini penjelasan tentang model PDCA ya untuk plan, yaitu menetapkan ruang lingkup kebijakan, sasaran, proses, serta prosedur SMKI untuk pengelolaan risiko serta perbaikan keamanan informasi sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan sasaran dan kebijakan. Do itu mengimplementasikan dan mengoperasikan kebijakan, proses, prosedur, dan pengendalian SMKI yang telah ditetapkan pada proses perencanaan. Jadi sini para manajer ya, level manajemen itu menetapkan dulu ruang lingkup tentang prosedur SMKI-nya, kemudian mengimplementasikan dan mengoperasikan kebijakan. Nah, ini ditunjuk staf-staf yang terkait ya. Nah, kemudian pada saat cek, menilai dan mengukur implementasi SMKI terhadap kebijakan dan sasaran SMKI serta lakukan ini best practice yang ada. Jadi kita lihat template-template dari perusahaan-perusahaan yang baik ya. Nah, hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada manajemen sebagai bahan kajian. Nah, yang act-nya di sini melakukan penilaian, evaluasi untuk memelihara ya, melakukan tindakan perbaikan pencegahan berdasarkan hasil penilaian evaluasi SMKI. Jadi di sini dilakukan juga review terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi prosedur keamanan seperti apa yang dilakukan itu direview ya, seperti halnya di prinsip keamanan ya. Nah, di sini akan saya jelaskan berbagai ini untuk perbandingan ya. Ada berbagai tools di sini antara NIST, kemudian COBIT dan ISO. Nah, apakah dia model atau standar? NIST bukan model, tapi standar Amerika. Biasanya di Departemen Pertahanan ya. COBIT juga bukan model, tapi standar praktek manajemen TI yang dikeluarkan oleh ISAKA. Kalau ISO itu sebuah model. Jadi awal mula standar British ISO sistemnya 2700 untuk kode keamanan ya. Nah, readability, apakah bisa dibaca ya isinya itu apa. Jadi kalau NIST standar dokumennya lebih dari 100. Kalau ini memiliki 4 cakupan domain. Jadi domain ya tergantung versi COBIT-nya ya. Ininya kan tergantung versi COBIT-nya. Untuk yang keamanan itu ada di APO 13. Apakah bisa dipakai untuk penelitian? Nah, ini ada tanda V, itu bisa dipakai penelitian. Yang X harus digabungkan dengan standar lain. ISO juga ini mudah memahami ya. Contohnya di sini 27001. Ini juga bisa digunakan untuk penelitian. Nah, bagaimana ketersediaannya? Dikelola oleh organisasi pemerintah ya di Amerika. Kemudian dokumennya gratis. Kalau ini untuk ketersediaan ya dokumennya bayar. Jadi ada
kesulitannya kalau misalkan untuk penelitian yang kecil. Yang ini juga sama, berbayar. Bagaimana dari sisi strategis? Nah, dokumen NIST itu sederhana, jadi dilakukan dalam sederhana, kemudian langsung lompat ke dalam dan melakukan penilaian. Jadi tidak ada analisis risiko ya. Kalau ini bisa dari langkah strategis. Kalau ini soalnya kalau NIST itu teknis ya. Kalau ISO bisa untuk level strategis. Terus untuk level taktisnya memiliki kekayaan pengetahuan taktis. Nah, ini bisa juga. Kalau taktis bisa, kalau strategis biasa kan jangka panjang ya, sangat sulit. COVID juga bisa, ISO kurang bisa. Nah, bagaimana kontennya? Disusun dari 18 kontrol. Ini tergantung COVID berapa pada sekian domain. Karena COVID sekarang COVID 2019 ya. Ini mungkin COVID 5. Kalau di ISO ada 11 domain, terus kontrolnya ada 133. Nah, prinsip-prinsipnya bisa untuk melindungi organisasi. Kalau ini ada 5 prinsip ya, memenuhi kebutuhan standar, melindungi titik penting perusahaan. Ini prinsipnya ada tanggung jawab, strategi, akuisisinya, kemudian kinerja, pemenuhannya, dan perilakunya. Ya, demikian contoh. Apa ini? Perbandingan berbagai framework ya. Jadi tadi ada tanda V itu yang cocok untuk diterapkan penelitian. Kalau itu kekurangannya, jadi ada kekurangannya kayak tadi harus bayar contohnya ya. Oke, nah silakan kerjakan ini review materi, pilih 2 pertanyaan ya, minimal 2 pertanyaan, kemudian dijawab untuk tugas. Ya, demikianlah penjelasan dari presentasi materi pertemuan 5 ini tentang keamanan SITI di era digital. Semoga bisa dipelajari, semoga bermanfaat. Terima kasih.